Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul panen berlimpah atau tuaian berlimpah, panen berlimpah atau tuaian berlimpah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara dan saya sudah hampir berada di penghujung bulan Januari. Hari ini 28 Januari 2025. Saya percaya saudara dan saya mengalami banyak hal ajaib dalam 28 hari ini. Dan hari ini Tuhan mau beritahu saudara dan saya bahwa sebenarnya tahun ini Tuhan mau membuat panen besar bagi orang-orang tertentu. Masa sibuk hanya orang tertentu? Ya, kita lihat di topik dari Yoel 2, mulai dari ayat 18, itu adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi ini janji Tuhan kepada orang yang jahat dan dia juga berbalik dari kejahatannya dan bertobat. Dan janji ini juga berlaku bagi orang yang terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Yang mempertahankan kebenaran Tuhan, dia akan juga mengalami panen yang berlimpah di tahun ini. Kita mau lihat saudara di situ Tuhan bilang begini melalui Nabi Yoel kepada umat Tuhan yang berbalik dari jalan yang salah, bertobat dan yang tetap ada di jalan kebenaran. Dibilang gini bahwa tempat-tempat pengirikan menjadi penuh. Jadi sebelum firman ini datang, sebelumnya mereka mengalami masalah. Terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Bahkan kalau saudara baca di sebelumnya, itu di dalam Yoel 1 dan sebelum itu, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengisap, belalang pengerip memakan habis semua hasil ladang-ladang umat Tuhan. Karena mereka melakukan dosa. Dan kemudian di Yoel 2 ayat 24, Tuhan menjanjikan panen berlimpah, panen yang besar bagi umat Tuhan, yaitu panennya membuat tempat pengirikan mereka, tempat mereka mengumpulkan tuaian itu penuh. Jadi poin 1, tuaian besar ini datang bukan 50%, bukan 75%, tapi 100%. Karena Alkitab berkata tempat-tempat pengirikan mereka itu dibuat Tuhan panennya penuh. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin 1 ini bahwa mungkin krisis sedang terjadi kata orang-orang, tapi Tuhan menyediakan panen yang penuh di tahun ini bagi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan, dan orang-orang yang berbalik dari kejahatan kepada kebenaran, yang bertobat. Yang gak bertobat gak mengalami ini. Yang terus dalam kejahatan tidak akan mengalami ini. Tuaiannya tidak akan berlimpah, bahkan tidak akan ada tuaian atau tidak ada panen. Tapi orang yang benar-benar berjalan dalam kebenaran Tuhan, tahun ini adalah tahun penuaian yang sangat berlimpah. Ya, yang pertama, hasil tuaiannya 100% anti gagal, no gagal, tidak ada kegagalan panen. Yang kedua, Tuhan memberikan panen ini berlimpah karena orang-orang ini sudah pernah menabur sebelumnya. Saya ulangi,
seseorang yang mau menuai berlimpah di tahun ini, bukan dia hanya mengambil tuaian di tahun ini yang Tuhan berikan, no. Tapi Tuhan akan memberi kepada orang-orang yang sudah pernah menabur di tahun-tahun sebelumnya, tapi hasilnya belum ada. Dan inilah panen besar bagi mereka. Apa sih taburan saudara dan saya di dalam masa-masa sukar? Apakah saudara tidak pernah menabur? Sudah pasti tidak akan menuai. Apakah saudara menabur sedikit? Sudah pasti Tuhan akan buat tahun ini menuai sedikit, sesuai dengan taburan saudara. Tapi jika saudara menabur banyak, tuaian saudara juga akan banyak. Jadi kata tuaian menjadi penuh, ini artinya Allah merujuk kepada orang-orang yang sudah dengan loyal juga menabur. Dan Allah mengembalikannya. Allah memenuhi tempat-tempat penyimpanan tuaian mereka dengan hasil panen yang berlimpah. Karena itu saudara dan saya perlu belajar di poin 2 ini. Tidak akan ada panen jika tidak ada taburan. Jadi kalau ada taburan, pasti ada panen. Jadi jangan saudara bilang, oh saya belum pernah menabur tapi saya bisa mengalami firman ini. No. Tuhan hanya memberikan tuaian yang berlimpah ini, panen besar ini terjadi bagi orang-orang yang sudah berjalan di dalam kebenarannya, yang udah berbalik dari kesalahan, tapi mereka juga pernah melakukan penaburan. Yang terakhir, yang ketiga. Tuhan mengapa memenuhi tempat-tempat pengirikan anggur, gandum, dan minyak-minyak itu, kebun zaitun mereka dengan panen besar. Karena Tuhan bukan saja poin 3 mau memberkati mereka dengan panen besar ini, tapi Tuhan mau menjadikan mereka berkat supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari firman ini bahwa tahun ini Allah menyediakan panen yang berlimpah bagi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Orang-orang yang berbalik dari dosanya dan bertobat, dia juga akan mengalami panen besar atau panen berlimpah. Tapi yang kedua, orang-orang yang sudah pernah menabur di tahun-tahun sebelumnya dan belum mendapat hasil yang maksimal, tahun ini Allah akan berikan hasil panen yang berlimpah. Dan yang ketiga, Tuhan membuat hasil panen ini berlimpah bagi kita, supaya kita bukan saja diberkati, tapi Dia mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami panen yang besar di tahun ini bagi kita. Amin.